Dengan kata lain berarti si konsumen ini harus rajin follow up ya? Makanya mungkin lebih baik kita bagi mungkin per 25% atau per 30%. Tapi atau minimal caranya konsumen ini tahu sudah 25%, 30%. Arsitektur yang membangun impian bersama Hesa Realtalks ini menjadi pahlawan. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Heri. Apa kabar Pak Doni? Baik Pak Heri, apa kabar Kita juga? Kita ketemu kayaknya sebelum pandemi ya Pak Doni ya? Iya, betul Pak Heri. Ya, udah lama sekali kita nggak ketemu. Terus ini terima kasih kita sudah diluangkan waktu Pak Doni buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Jadi kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol seputar arsitektur, kebetulan ini juga kita di sebuah kafe ya Pak Doni, kafe resto ya. Jadi sebelumnya saya menyapa teman-teman dulu. Halo, semuanya. Hari ini saya bersama Pak Doni, nama lengkapnya Doni Hendro Wibowo. Beliau seorang arsitek, juga interior designer. Nanti kita akan tanya lebih banyak apa sih yang beliau lakukan. Supaya tidak panjang lebar, kita langsung ngobrol ya. Ya Pak Doni, silahkan diperkenalkan diri dulu Pak. Bapak namanya siapa, mungkin asli dari mana, terus kegiatannya apa aja Pak, silakan Pak. Ya, baik Pak Heri, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Doni, saya asli Semarang. Saya berprofesi di arsitek, saya anggota dari IAI Jawa Tengah. Kemudian saya juga berprofesi sebagai interior design, anggota dari HDI Jawa Tengah juga. Kemudian saya juga hobi melukis, jadi saya melakukan rutinitas melukis selama pandemi hingga sekarang. Jadi saya sampai juga ada kelas, jadi saya juga ada kelas melukis. Oke. Berarti arsitek, melukis, dan ini ya Pak, mengelola resto. Resto juga salah satunya. Nah, arsitek sendiri ada dua ya Pak. Jadi arsitek bangunan dan interior ya Pak. Betul ya? Ya betul. Oke. Ya. Jadi sekarang kita ada di resto yang ada di Semarang, tepatnya di Jalan Papandayan. Alamatnya nanti saya share di keterangan di bawah. Namanya Resto Tanduk ya Pak. Iya betul. Sebelum masuk ke arsitektur, soal resto tanduk ini kok bisa disebut tanduk gimana Pak? Oh ya, tanduk itu artinya ada dua. Jadi sebenarnya agar orang yang datang tuh tanduk bahasa Jawa tuh nambah. Oh nambah. Ya. Kalau orang Padang itu tambuaci gitu. Ya tanduk. Atau tambah, Palembang ya mungkin ya. Yang kedua tanduk memaknai bahwa kita jual sapi yang artinya ada tanduknya, jadi itu artinya itu ingin maksudnya daging sapi. Daging sapi ya. Bukan sapi. Ya, tanduk dan Oke. Dan biar nambah gitu. Oh, berarti namanya memang tanduk itu di bahasa Jawa artinya nambah lagi. Betul. Dan spesialisnya kalau nggak salah di iga sapi ya Pak ya. Iga sapi. Jadi iga sapinya enak banget, tapi ini bukan forum untuk ngomong kuliner. Saya udah mulai ya, jadi ini bukan forum kuliner, tapi kita lebih banyak ke arsitektur ya, sama bisnis. Oke, Pak Doni, mungkin mulai masa arsitektur Pak. Bapak mulai berprofesi arsitek dari tahun berapa Pak? Atau lulusan dari mana Pak? Saya lulusan dari Unika Sugio Pranoto, terus mulai Semarang ya Pak ya? Semarang. Kemudian saya mulai berprofesi di arsitek itu justru malah 2017 ketika saya mulai aktif di IAI Jawa Tengah. Nah di situ saya mulai aktif total profesi di arsitek. Sebelumnya saya lebih banyak di interior, jadi di interior dan kontraktor. Jadi begitu saya lulus arsitek, saya malah di interior banyaknya. Kemudian setelah profesi di arsitek di IAI baru saya fokus lagi kembali ke arsitek. Namun akhirnya berjalan semua bersamaan. Saya juga ambil profesi di interior. Jadi maksudnya berprofesi di interior itu sebelum lulus Pak? Atau bagaimana? Atau bahkan sebelum kuliah?
Oh enggak, saya tetap sebelum enggak kuliah ya masih ya kuliah arsitek, malah belum interior juga. Jadi interior itu malah setelah belajarnya setelah lulus. Seharusnya. Lulusnya tahun 2000. Oh, tahun 2000. Tapi mulai aktifnya di 2017 arsiteknya. Arsiteknya, profesinya. Jadi 2000 ke 2006 saya kerja di developer malah sebagai graphic design. Oke. Jadi 5 tahun di graphic design, di tahun ke-6 saya di marketing. Ngurusin sales, pegang sales, event sama graphic design itu sendiri. Nah, setelah 2006? Nah, setelah itu saya mulai wirausaha. Wirausaha, nah mulai buka tanduk itu. Oh, mulai buka tanduk tuh 2006 berarti? 2007 tepatnya. Oh, 2007. Berarti sekarang 2025 sudah 18 tahun jalan ya? Jalan 18 tahun. Waduh, keren. Ya nanti kita bahas mengenai apa namanya pasang surutnya. Dan tanduk ini keren banget teman-teman. Nanti kita akan share beberapa foto dan video dulunya seperti apa karena ini bangunannya estetik. Apa namanya Pak bangunan istilahnya? Ini di sini adalah bangunannya Jengki ya? Rumah Jengki. Rumah Jengki ya. Rumah Jengki. Buat teman-teman pemerhati arsitektur pasti nggak asing dengan Rumah Jengki, tapi buat teman-teman masyarakat umum mungkin Rumah Jengki itu apa sih? Rumah Jengki itu ciri khasnya yang atapnya miring-miring, jadi nggak ketemu atapnya. Entah atapnya setengah atau atapnya satu lebih tinggi daripada yang lain gitu ya Pak ya. Tapi ini Pak Doni lebih kompeten lah untuk ngomong itu nanti. Oke, berarti 2007 mulai Bapak buka tanduk. Betul. Terus sambil jalan itu interior itu. Ya, jadi 2007 saya buka tanduk di Kaligarang dengan kios yang kecil gitu, yang 4,5 meter. Interior tetap berjalan. Ya sebenarnya arsitek juga berjalan, tapi waktu itu lebih banyak kerjaan di interior memang. Ya, arsitek tetap berjalan, namun belum berprofesi. Karena menurut saya seperti challenge ya, karena ketika saya udah lulus di arsitek saya ingin belajar lain. Waktu itu belajar grafis, kemudian belajar interior karena di kuliah kan bukan sebagai mata kuliah utama di interior, hanya sebagai mata kuliah pilihan waktu itu. Sehingga ketika ada pekerjaan interior malah kayaknya menarik nih gitu, saya ingin kembangkan gitu. Kenapa Pak yang memancing Bapak dari arsitek kok malah tertarik ke interior? Apa memang karena orderannya sudah ada? Atau memang karena ada alasan khusus? Sebenarnya saya lebih mengalir saja. Artinya arsitek, interior, seni, saya semuanya suka. Namun ya mungkin lebih ke kesempatan dan lingkungan. Kebetulan waktu di developer itu ada beberapa teman yang arsitek yang dia usahanya di interior dan dia mengatakan, ini ada kerja interior, kamu dong mengarahkan saya, sehingga itu membawa saya ke arah itu gitu. Jadi tidak ada saya harus arsitek atau interior enggak, tapi yang ada saya jalani aja. Ada ya karena kesempatannya. Ya kesempatan aja. Jadi Bapak bereksplorasi. Betul. Oke. Pak, berarti kan Bapak sudah jalanin interior, terus Bapak juga arsitek. Iya betul. Ini Bapak maksudnya desain aja atau juga bangun Pak? Atau masuk bikin kayak meja, kursi, perabotan, mebel gitu? Kita memang awalnya memang hanya desain, jadi belajar kita desain, terus ada tim kontraktor yang membuat. Tapi lama-lama ketika kita udah ketemu konsumen dan kita udah tahu caranya, akhirnya keterbatasan budget dari konsumen ya kita coba kita kerjakan sendiri gitu. Akhirnya jadi kontraktor juga. Jadi kontraktor, saya sempat jadi kontraktor interior itu di Bali 2011 sampai 2016. Jadi ada project yang setiap tahun saya ke sana, dari hotel, dari clubhouse, guest house, office. Saya kerjakan, kita desain di Semarang, kita kerjakan workshop di Semarang, dari install di Bali, begitu. Sampai 2017. Di Semarang terus di installnya di Bali. Betul, ya itu yang bikin berjalan. Nah Pak, tadi Bapak kan mengatakan awalnya desain aja, tapi karena keterbatasan budget, terus akhirnya Bapak coba bikin juga. Ya. Itu kok bisa begitu Pak? Ya. Gimana tuh Pak? Gini, ya mungkin juga terkondisikan ya, artinya tidak semuanya seperti itu. Tapi ada beberapa konsumen yang minta, ya contohnya yang di Bali, dan kamu sekalian kerjain dong, jadi tolong desain dan sekalian dikerjakan. Jadi konsumen nggak mau ambil pusing ngurusin 2
konsultan, desainer sama kontraktor. Dia maunya tahu beres. Kami desain, tolong sekalian tahu beres jadi gitu. Lah itulah yang akhirnya mau nggak mau ya mengalir. Artinya ya udah kita coba gitu. Tapi yang tadi saya agak tertarik dengan yang tadi Bapak katakan karena budget terbatas itu efeknya apa sih Pak? Maksudnya kalau desainernya sendiri, kontraktornya sendiri, gitu, efeknya apa? Efeknya memang berbeda. Jadi memang sebenarnya kan ada lagi namanya pengawas. Jadi harusnya ada anggaran untuk arsitek sendiri, ada pengawasan dan ada untuk konstruksinya, pembuatan. Nah di sini memang dengan adanya langsung design and build kan ini shortcut ya. Jadi kita sekaligus sebagai pengawas. Jadi anggaran untuk pengawasan itu hampir tidak ada. Dan mungkin jadinya si konsumen, saya bilang budget itu konsumen ingin udah tolong harganya dinetin lagi untuk desainnya, tapi pelaksanaan dikerjakan. Nah itu yang saya bilang tadi. Yang menarik itu ada batasan anggaran yang mau nggak pilihan yang mau nggak mau kita ambil juga, ya udah karena cukup kita ambil begitu. Tapi di sisi lain ada ini ya Pak, kalau kita dengar akhir-akhir ini kan katanya kalau yang desain sama bikin jadi satu itu kan juga jadi malah nggak ada pengawasan. Ya. Nah itu betul sekali. Nah itu gimana tuh Pak? Nah itu ketika saya belum masuk di profesi, saya belum ambil profesi, saya belum ambil IAI, saya belum ambil HDI. Nah setelah saya ambil profesi bahwa memang pentingnya memang profesional di desain itu harus ada. Jadi memang sekarang saya sudah tegaskan tidak ada namanya desain free, desain digabung tidak ada. Jadi semua saya plot jelas bahwa kita harus sampaikan kalau sosialisasikan bahwa ke konsumen bahwa desain itu ada sendiri, kalau prosesnya tidak mudah juga, kreativitasnya. Tapi memang banyak terjadi seperti itu Pak ya. Maksudnya kualitasnya jadi tidak terkendali atau misalnya tiba-tiba dirubah spesifikasi atau apa kalau yang desain dan kontraktornya jadi satu. Memang sering terjadi begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi memang ada shortcut atau ada yang dengan adanya desainer merangkap sebagai kontraktor. Jadi kita akan merubah spek itu ya, merubah spek itu. Atau kalau ketika dikerjakan si kontraktor berbeda, kalau nggak diawasi sama perencananya, dia akan merubah berbeda. Dan itu sering terjadi. Sehingga mohon maaf memang karena kondisi seperti itu, akhirnya kita mau nggak mau udah kita handle aja biar looknya, tampilannya, soulnya, semua rasanya tuh bener-bener output dari kita gitu. Nah sedangkan yang kita harapkan adalah itu. Ya. Tapi mohon maaf Pak, pada waktu Bapak dulu sebelum ambil profesi, apakah Bapak melakukan hal yang sama? Masih ada beberapa kerjaan yang desain terpisah, pelaksanaan terpisah. Namun ya ketika terkondisikan itu ada beberapa konsumen yang memang mereka percaya ya itu kita tidak lakukan, tidak terpisah karena udah include di situ. Ya mungkin karena kondisi kenal gitu. Berarti kembali ke orangnya ya Pak? Ya. Oke. Namun sekarang walaupun sudah kenal, saya akan kembalikan, saya akan sampaikan bahwa ini tetap ada desain, biaya desain. Atau mungkin dengan ada sedikit potongan kalau dikerjakan, saya akan lakukan itu. Oke. Pak, bicara mengenai profesi, itu tandanya apa sih Pak? Kalau Bapak sudah ngambil profesi IAI, kemudian profesi HDI, itu tangga apa nih? Ya, maksudnya apakah seseorang sudah ambil profesi itu apakah ada sertifikat atau ada apa sih gitu loh? Ya memang ada. Kita akan dapat dan kita akan dapat kartu anggota juga. Oke. Kita juga harus iuran per tahun. Oke. Artinya kalau kita tidak iuran ya nanti akan sudah tidak diakui lagi atau tidak masuk menjadi anggota. Oke, tapi kalau yang maksud saya tanyakan ini Pak, yang dirasakan oleh masyarakat nih. Jadi kan salah satu tujuan saya bikin konten ini, bikin podcast ini tuh salah satunya juga supaya teman-teman atau masyarakat itu, karena sekarang banyak Pak yang mereka curhat di media sosial, saya udah keluar uang, ya kan, ternyata orangnya nggak selesaikan. Oke. Atau misalnya bikin interior, mebel, dia yang desain, dia yang bikin juga ternyata kualitasnya tidak sesuai. Ya kan? Mungkin di konsumennya, menurut saya sih konsumennya aja yang mungkin belum dapat memilih gitu, atau mungkin dia tidak cek portofolio atau dia tidak cek
Apakah yang dia percaya itu berprofesi? Sebab gini Pak, ini sedikit cerita klien saya juga. Saya punya klien itu kebetulan kami masang di rumahnya beliau itu jendela pintu kaca juga. Di situ beliau cerita Pak, jadi beliau kalau dibilang kurang tepat memilih kontraktor ya, itu beliau mengatakan bahwa, dan saya tahu kontraktor itu yang mana saya tahu. Jadi memang secara penampilan itu meyakinkan banget Pak. Portofolionya juga meyakinkan banget gitu. Tapi setelah deal kontrak, udah ada DP dan lain-lain, ternyata pelaksanaannya bermasalah Pak. Macam-macam lah masalahnya. Entah yang ukurannya tiba-tiba salah, terus sudah dikirim apa namanya misalnya hood untuk apa namanya dapur ya, untuk apa penyedot cooker hood, udah bahkan dikirim ke kontraktornya, ya kan, bukan kolektif Pak, ke kontraktornya supaya si kontraktor ini bisa bikin mal atau bisa menyesuaikan mebelnya, furniturnya itu dengan hood itu, terus macam-macam lah. Terus nanti tiba-tiba sepakatnya warna apa bisa tiba-tiba berubah. Nah, kalau dibilang kurang memilih, portofolionya bagus banget, Pak. Ya kan? Nah, kejadian kayak gitu tuh ternyata banyak, Pak. Nah, makanya maksudnya dengan kita ngobrol ini, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran atau tips atau langkah-langkah supaya teman-teman masyarakat ini, teman-teman yang pengen bangun rumah, mau apa renovasi atau misalnya remodeling interiornya, ya kan, atau apapun lah, itu supaya nggak mengalami pengalaman yang sama ini gimana Pak? Karena secara penampilan keren banget, bahkan mobilnya keren banget gitu kan. Tampilannya wah performanya bagus banget, ngomongannya juga meyakinkan banget, terus pabriknya juga gede banget. Tapi deliverynya nggak ada gitu Pak. Gitu, dan itu dia nggak sub loh Pak, karena saya tahu persis pabriknya gede banget gitu kan. Meyakinkan lah pokoknya. Dia nggak nge-sub ke orang, jadi nggak dia lempar ke orang lagi, tapi memang nggak tahu bagaimana ada problem di dalamnya atau SDM-nya atau bagaimana kita nggak ngerti. Tapi kenyataan yang dirasakan oleh klien atau kebetulan klien saya juga itu seperti itu. Mungkin saya akan bercerita dikit ya pengalaman saya. Kita sebagai perencana, kemudian kita melaksanakan, memang kita harus selalu mengawal. Mengawal itu mengawal dari desainnya, detailnya. Kita mungkin ada tim, tapi mungkin kita sedikit lengah, tapi masih kita kawal. Di pelaksanaan kita kawal. Tapi mungkin ada kendala, kalau pengalaman saya, yang sering terjadi justru malah kadang di tukang atau SDM. Yang kadang nggak bisa dipegang atau mereka ada pekerjaan lain. Nah itu yang mungkin ada PR. Mungkin kita memang kita harus memilih SDM yang tepat untuk di pelaksanaan, sehingga jangan sampai nanti ketika proyek berjalan itu meleset gitu, tidak sesuai yang diharapkan. Atau memang kita lagi penuh, ada 3 pekerjaan yang saya alami, 3 pekerjaan. Kita udah punya SDM 1, 2, 3, oke bagus. Tapi memang yang SDM ketiga itu memang tidak maksimal memang, sehingga memang yang terjadi itu yang pengalaman saya alami, kita udah desain baik, kita kawal dengan baik, ternyata kok hasilnya tidak sesuai gitu. Padahal ya kayaknya kita udah cerewet, kita udah pantau terus. Lagi-lagi kembali lagi ke SDM, tapi kita kembali lagi introspeksi ke kita, berarti kita salah sebenarnya milih orang itu. Tapi ada kendala juga ketika kita punya deadline konsumen kita sanggupin, dan ternyata memang mau nggak mau kita hanya ini yang kita dapat. Sedangkan calon-calon lain SDM ini memang belum join ke kita, belum bergabung. Saya kalau yang sering saya alami di visual pelaksanaan yang terjadi adalah itu. Jadi memang kita juga harus ada aplikator cadangan. Kita nggak bisa cuma ada 1, mungkin harus ada 2, sehingga ketika kita tahu ada rezeki, anggap aja rezeki kerjaan bersamaan dan waktu yang pendek, itu terbackup. Itu menurut saya dari saya di situ. Itu kalau berarti dari sudut pandang kita sebagai kontraktornya ya. Jadi kalau kita sebagai kontraktor tantangannya kayak gitu. Tapi kalau hal ini kan ibaratnya intern si kontraktor Pak. Sedangkan klien atau pembeli ini kan
mereka kan nggak ngerti itu Pak, kayak gitu-gitu kan. Iya, Ya, kan? ngerti, mereka ya. kan Mereka ngertinya, tahu beres, taunya beres. iya, saya udah kontrak sama kamu kok, tapi hasilnya begini gitu. Iya. Kan. Ya kan, kan Iya. apa sih yang bisa maksudnya meminimalkan jangan sampai istilahnya ya kejebur. Kita sebenarnya, oke. Mungkin kita harus melaporkan progres bertahap. Artinya waktu kita mengerjakan dipercaya oleh klien, kita harus report ke konsumen. Konsumen, ini progres ini 100%. Ini goalnya seperti ini. Saya agar mengantisipasi itu seperti itu. Setiap progres. Dengan kata lain berarti si konsumen ini harus rajin follow up ya? Makanya ini mungkin lebih baik kita bagi mungkin per 25% atau per 30%. Tapi atau minimal caranya konsumen ini tahu sudah 25%, 30%. kan dari report progresnya. Misalkan kita desain ya kita laporkan. Kalau kita ada pelaksanaan goalnya seperti apa ya kita laporkan. Ini desainnya pelaksanaan gitu. Jadi mereka akan tahu. Oh gitu. Jangan sampai melaporkan itu ketika sudah goal aja, ending aja. Jadi tipsnya ada dibagi dua ya. Jadi maksudnya buat teman-teman konsumen, Anda sebagai konsumen pada saat ngedil sama interior, jangan selalu taruh percaya. Jadi tetap harus pantau gitu. Desainer interior maupun kontraktor interior. Ini sebenarnya baiknya dibagi dua tahap, tahap desain dan tahap konstruksi atau tahap pembuatan produksi lah. Produksi. Nah di tahap desain ini juga dibagi fase. Jadi berapa persen itu sampai mana? 25% 25% itu sampai mana? 50% sampai mana? 75% sampai mana? Kita harus meeting, kita harus bikin appointment, janjian untuk. Terus demikian pula waktu sudah desain ini sudah ACC, diproduksi juga sama, dibagi fase juga. Bagi fase. Oke, itu tipsnya buat teman-teman di manapun berada. Kalau kalian nonton ini menjadi satu hal yang bagus. Tapi di sisi lain, namanya konsumen Pak. Habis jalan-jalan ke luar negeri, pulang punya ide. Habis jalan-jalan ke Bali, pulang punya ide. Habis pergi healing, resort kemana, pulang, aku kayaknya mau yang gini deh, mau gitu deh, berubah lagi. Itu gimana tuh Pak? Ya selama itu kalau memang masuk di pekerjaan yang kita ya ada pekerjaan tambah dong gitu. Ya kan misalkan saya mau udah warna yang merah, tahu-tahu saya ingin berubah kuning, selama material belum dibelikan mungkin masih bisa. Tapi ketika sudah dibelikan saya tunjukkan, mohon maaf, saya biasanya contoh HPL ya, saya udah ini cek lebih bagus, mohon maaf ini HPL sudah dibeli, saya tunjukkan dengan bukti foto misalkan, ini sudah dibelikan gitu. Kalau memang ada perubahan, ada biaya untuk mengganti ini. Itu kalau materialnya Pak. Nah kalau desainnya berubah total Pak? Desain berubah total selama sudah jadi dan sudah kesepakatan ya mohon maaf tidak bisa juga, karena ada hitungan lagi. Tapi kalau masih paruh jalan, kalau masih memungkinkan, tidak ada masalah, masih memungkinkan ya. Tapi yang pernah terjadi, saya ada desain yang bikin kos 2 lantai di Tembalang, yaitu separuh jalan berubah menjadi 3 lantai. Ya udah kita ajukan aja, aduh mohon maaf Pak, ini berarti volumenya berubah. Yang tadinya cuma 2 lantai, sekarang ingin kos yang sultan, artinya semua bawah jadi parkir mobil semua. Nah ini desainnya beda Pak. Berarti kalau seperti itu kontraknya antara konsumen dan interior design ataupun interior kontraktor itu berarti akan lebih bagus kalau lebih detail ya Pak. Jadi volumenya apa aja, misalnya itemnya 1 kamar tidur atau 5 kamar tidur, kemudian di dalam 1 kamar tidur itu ada apa aja, kan karena kamar tidur satu dan yang lain kan belum tentu sama. Detail. Jadi itu terperinci gitu ya Pak ya. Betul Pak Eri. Dan kemudian setelah terperinci detail-detailnya juga nanti masing-masing ada desain-desainnya. Betul. Kita ada program ruang sih. Dari situ nanti bisa dilakukan pembobotan ya Pak. Jadi 100%-nya ini misalnya 100 unit lemari misalnya, atau 50 unit kursi misalnya, ya kan? Terus meja, terus sofa dan lain-lain itu ada berapa unit. Dari situ bisa dilakukan pembobotannya berapa persen.
Sehingga konsumen juga tahu, oh ini tahapannya sampai mana. Ya, betul. Begitu ya. Iya. Nah, kalau kemudian perubahan desain, maka ya konsumen juga mesti menyadari dari Iya, awal betul. bahwa ada kemungkinan penambahan biaya. Iya, betul. Karena kan maksudnya desain kan butuh mikir ya Pak. Betul. Butuh komputer Iya, yang Iya. speednya, performance-nya bagus Ya. gitu kan. Dan itu memang perlu kita sampaikan dulu di awal ke konsumen. Kita akan ada proses. Kita akan fixkan ke Dena dulu nih, Bapak Ibu Dena, kita fixkan dulu. Kita tidak akan lebih jauh selama Dena ini fix. Saya selalu sampaikan itu ke konsumen. Apabila nanti ini sudah fix dan nanti ada perubahan, berarti sudah beda lagi, gitu. Nah itu selalu saya sampaikan di depan. Dan itu tertuang di dalam kontrak ya Pak? Betul, ya. Jadi saya sampaikan progres. Tahap pertama adalah Dena fix dan biasanya saya 3D fasad atau 3D bentuk lah, bukan desain yang final. Itu saya akan finalkan dulu Dena. Namun tahap awal tetap sebelum saya mengeluarkan bentuk, Dena saya fixkan dulu. Bentuk itu modeling itu hanya sebagai gambaran global. Kan kadang Denahnya gini bentuknya seperti apa sih gitu. Karena kalau kita udah mahir ya biasanya mudahlah buat 3D masa gitu agar konsumen menarik, oh ini tuh ini gitu. Punya bayangan. Kalau menurut saya penting sekali karena membuat Dena dan membuat bentuk masa harus sinkron. Jangan sampai buat Dena terus nanti berbeda. Jadi kita jualannya mengerucut juga sudah mengarahkan. Gitu. Nah, kemudian ini Pak, apa namanya? Berkaitan dengan tadi banyak konsumen ini kan juga awam ya Pak. Iya. Jadi mengenai interior ini awam. Iya. Biaya desain ini berapa sih? Awam. Iya, Terus kemudian material kan juga macam-macam. Iya. Dari yang mulai paling murah sampai paling mahal kan gitu ya Pak. Betul. Tapi saya melihat ada kecenderungan di masyarakat itu ya karena awam kita tertarik sama harga yang murah Pak. Oh iya, wajar sih. Wajar ya, kalau kita beli pun, kita sebagai pembeli pun pasti nyari yang murah ya Pak. Iya, wajar. Nah, supaya tahu maksudnya ini murahnya masuk akal apa enggak itu gimana sih Pak? Murahnya masuk akal atau tidak? Ya sebenarnya kalau kita membeli barang kan kita tidak bisa lihat dari luarnya saja. Kita harus lihat kalau kita bikin lemari ya ini bisa murah bisa mahal. Kalau bagi kami yang sebagai kontraktor interior pembuat produksi, kita tahu ini harga 1 juta gitu. Ternyata kok ini bisa 600.000. Oh ternyata kita bedah di luarnya memang HPL, tapi ternyata bukan HPL yang tebal, dia mungkin takosit atau yang dia lebih tipis. Terus di bagian struktur dia bukan menggunakan plywood, tapi dia menggunakan blowboard atau particle board. Nah itu harganya lebih murah. Nah di situ bisa sih jadi lebih murah kan jadinya. Kita harus tahu itu. Jadi tipsnya buat konsumen mesti tanya ya? Iya harus tanya ini buatnya dari apa? Buatnya dari apa? Nah, materialnya dari apa? Dalamnya ini finishingnya pakai apa gitu. Terus engselnya pakai apa? Engselnya pengaruh Pak. Iya sih. Iya betul. Merek A sama merek B udah bisa terus, loncat harganya. Harga pabrikasi dengan yang custom juga beda. Kalau kita dibandingkan dengan harga yang pabrikasi yang sudah jadi, pasti kita kalah. Pasti kita kalah harga dengan volume, dengan besaran yang sama. Yang sudah ada tokonya itu ya Pak. Oke. Nah, pasti kita kalah. Jadi kalau ini punya ini kok bisa murah, saya akan tanya ini apa sih produknya? Oh ini pabrikasi. Pasti kita tidak bisa menyaingi harga mereka. Sudah pasti. Jadi kita harus jelaskan juga gitu realitanya. Dengan harga tukang yang sekian untuk mengerjakan ini aja ini udah terbengkalai hanya untuk tukang materialnya nggak bisa. Nah kita harus rajin-rajin sampaikan itu. Nah, tapi kalau misalnya nih Pak, kan nggak sedikit nih konsumen yang misalnya terima penawaran dari Bapak, terus habis itu detail Bapak tulis semua detail bahannya tadi apa, plywood ini, terus habis itu sama mereka ditutup tuh harganya, ceret. Habis itu fotokopi atau di screen capture pakai HP gitu kan. Penawaran itu, penawaran Bapak itu detail-detailnya, terus gambarnya semua di capture, ditutup harganya, terus dikasih ke kontraktor yang lain atau desainer yang lain. Boleh gitu. sih. Ceret gitu kan. Terus intinya dibandingkan lah harganya. Boleh sih, nggak ada masalah. Cuman kan maksudnya apakah memang beneran tuh? Misalnya tadi harusnya pakai plywood, terus pakai blockboard. Ya kan? Orang pada waktu misalnya terima barang begitu kan
kalau apa namanya ya, kita kan vendor juga Pak ya. Kadang-kadang kan kalau kita vendor pengen dapat apa namanya project, ya udahlah yang penting kamu bilang blockboard ya, plywood. Terus pokoknya sesuai nggak sesuai persis. Tapi itu kan di dalam Pak, sudah dibungkus atau sudah dicat, ya kan, sudah duku atau sudah di apapun lah, pokoknya sudah dalam bentuk finishing kan gitu. Kan nggak tahu Pak di dalamnya. Kebetulan saya tapi juga, harganya juga mungkin tadi antara 1 juta sama 600 ribu. Kalau saya memang itu yang saya sampaikan di awal tadi, saya harus rajin kasih progres, dan kebetulan saya rajin konten. Jadi konten itu waktu beli plywood aja saya konten, saya video, terus waktu di workshop video. Kalau orang si konsumen memperhatikan, kadang saya tag iseng, mereka mau perhatikan atau enggak ada masalah, tapi saya juga repot dengan foto progres konsumen. Ini proses pembuatan, ini terlihat sih itu plywood apa enggak, terus HPL-nya terlihat atau enggak. Nah itu saya sampaikan, saya terbuka di hal itu. Nah mungkin tidak semuanya seperti saya. Nah mungkin yang lain nggak perlu tahu beres aja, entah itu mau plywood, entah itu mau bla. Nah itu lebih kembali ke kita sih. Tapi kalau itu kan prosesnya nih, ibaratnya kan kalau Bapak ini jujur nih, ya kan. Bagaimana dengan supplier yang lain? Pokoknya iya aja deh. Pokoknya iya sama speknya sama. Tapi harga kita lebih murah, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Si A itu lebih mahal karena dia punya nama, ya kan? Tapi barangnya sama aja kok. Nah, terus konsumen ini supaya dia bisa memastikan barangnya sama atau enggak nih, apalagi kan awam Pak konsumennya ini. Ya. Gimana caranya ya? Makanya kalau dia memesan sebuah barang, tipsnya yaitu minta progres foto waktu pembuatan produksinya. Itu terlihat sekali waktu waktu pemotongan atau, nah itu walaupun mungkin bisa ditrik sih pakai foto yang lain, tapi sebenarnya waktu proses pembuatan kalau kita tahu kadang waktu cover HPL gitu kan ini masih terlihat ini plywood gitu, terlihat sekali sih. Tipsnya yaitu minta foto progresnya dong, saya cek gitu. Itu tipsnya. Ya itu meminimalkan. Minimal. Saya minimal, makanya saya sampaikan ke tips untuk konsumen minimal 4 kali lah, kalau sibuk ya 3 kali atau minimal 2 kali lah sebelum di paruh waktu lah sebelum jadi itu konsumen harus lihat, tahu gitu kalau ingin nggak keblondrok lah ya. Supaya nggak nah, gitu. Kalau bahasa Jawanya keblondrok bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Terjerumus ya, supaya tidak terjerumus. Apa sih tepatnya? Ya memang ini salah satu fenomena yang memang sekarang banyak marak terjadi. Orang yang nggak punya kompetensi, pokoknya berani ambil order, ambil bisa apalagi banyak yang jago digital marketing hari ini. Betul. Harganya murah-murah, luar biasa. Silakan datang, kita akan ukur langsung keluar harga. Tapi desain nggak keluar gitu, ada nggak gitu? Iya, apalagi kan tadi desainnya udah dikasih Pak. Saya maunya kayak gini, materialnya kayak gini. Kamu berani harga berapa? Kan nggak sedikit konsumen yang begitu. Ya nggak salah sih. Tapi ada yang agak pusing juga menurut saya, mereka yang biasanya seperti itu. Ketika ketemu konsumen yang inginnya macam-macam, agak pusing biasanya. Dia rubah terus kayak saya juga. Dia akan terima risikonya juga gitu. Ya. Tapi kalau sudah begitu, ada juga Pak yang sudah terima DP terus lari Pak. Oke gitu ya. Maksudnya kan udah terlalu rumit, udahlah kabur gitu. Ada juga sih, yaitu fenomena sih. Oke. Pak, terus kemudian kita ngomong masalah tadi interior ya Pak. Jadi material itu harganya berapa itu ya setransparan mungkin supaya konsumen ini. Maksudnya Anda sebagai konsumen harga sekian dapatnya ini gitu. Ya, Anda harus itulah gitu. Meskipun ya karena awam agak susah sih Pak. Cuman ya mungkin perbandingannya lebih memudahkan lah. Betul. Tapi meskipun ya banyak trik juga. Ya, banyak sih. Ya tinggal kembali lagi ke pelaksananya. Ya. Mungkin satu lagi sih ya sudah berapa lama ya? Maksudnya sudah berapa lama di bisnis itu? Ya betul, semakin lama. Dan kalau bisa juga ngobrol sama klien-klien yang sudah ada. Jadi existing kliennya siapa? Minta daftarnya. Nah kalau bisa ya coba aja minta teleponnya, ditelepon. Itu pun masih bisa ditrik sih sebenarnya. Tapi ya inilah, karena saya kebetulan waktu itu
ini Pak, kita masuk ke satu proyek hotel. Begitu kita ketemu pertama kali kenalan, ditanyain, kamu kebetulan hotelnya di Jogja Pak. Kamu di Jogja kerja di mana? Oh, hotel A gitu. Oh, hotel A ya. Berarti kontraktornya si Bapak ini ya, Bapak itu ya. Oh iya Pak, betul. Langsung ditelepon Pak di depannya. Nah, itu mungkin salah satu trik buat Anda semua. Kalau seperti itu, misalnya ada kenal, langsung ditelepon. Ya kan? Atau misalnya bisa langsung minta kontaknya siapa, langsung ditelepon aja. Di depan orangnya, nggak usah di belakangnya. Jadi pas seru tuh. Oke, sekarang kita masuk ke pembicaraan masalah ini Pak. Resto. Resto Tando ini tadi sudah disampaikan sedikit, spesialisasinya di iga bakar. Betul. Enak banget. Recommended, mesti dicobain. Mesti dicobain. Alamatnya saya share di kolom keterangan di bawah. Cuman yang menarik buat saya ini bukan iganya, Pak. Ya kan? Karena ini kan kita bukan forum, bukan kuliner. Bukan forum kuliner. Jadi saya nggak kompeten untuk ngomong enaknya seperti apa, saya nggak kompeten. Nah, kita bicara masalah desain. Nah, ini tadi disebut rumah jengki, Pak. Ceritanya gimana sih, Pak? Kayaknya rumah jengki setahu saya kan dari tahun sudah 50-an, 60-an ya, setelah kemerdekaan. Kata itu. Itu gimana tuh, Pak? Kok bisa ketemu rumah ini ya dan sebagainya itu gimana, Pak? Nah, itu lagi, ini semua tidak sengaja juga. Jadi saya sama istri bekerja sama. Artinya saya kasih tugas istri, kamu cari tempat dong yang bisa buat tempat usaha, karena kita sebelumnya ada di Kelut. Kita ada di Kelut, dipakai, kita gunakan ruko, dan kita butuh tempat baru lagi karena tempat yang kita gunakan itu dijual. Nah, terus akhirnya istri itu mencari tempat ini, udah browsing, tempat itu sebenarnya udah ketemu. Kemudian kita masih, waktu itu kita belum pindah, jadi masih, dan hampir 1 tahun itu kita di browsing, tempat ini masih ada lagi. Jadi masih ada lagi dengan kondisi yang lebih mengerikan. Nanti kita akan tunjukkan seperti foto-foto ini. Fotonya. Tidak terawat intinya, rumah tua yang tidak terawat. Namun bagi kami, ya udah, ini kayaknya challenge sih buat kita, karena kebetulan profesi saya di arsitek dan interior, dan ini bukan pertama kalinya saya mengerjakan rumah yang terbengkalai. Saya beberapa kali sudah mengerjakan proyek resto, juga ada yang di Siranda, ada Beer Garden di sana. Itu juga rumah tua yang akhirnya berubah menjadi Beer Garden. Kemudian di Jogja juga di Jalan Paku Nekratan juga sama, itu juga sampai sekarang masih ada restonya. Itu rumah tua, rumah Belanda. Kalau masuk itu kita sudah aras-arasan, kayaknya udah penuh horor gitu suasananya. Dan karena pengalaman itu saya sudah mendapatkan, sehingga kayaknya asik nih kalau kita ambil aja, kita sewa. Karena pasti orang akan berpikir 2 kali kalau orang yang mau gunakan tempat ini kan. Challenge-nya juga menarik, karena buat profesi saya ini akan menjadi portofolio saya nanti. Aduh, susah kalau ketemu arsitek. Dikasih rumah terbengkalai malah seneng. Terus proses setelah Bapak nemu tadi kan setahun masih ada lagi. Terus ngobrol dong sama ownernya. Betul. Nah, ngobrol sama ownernya gimana tuh prosesnya, Pak? Mungkin bisa ceritakan. Kebetulan ini ada di tidak ketemu owner, saya ke broker ya. Iya. Saya ketemu ke biro yang mempromosikan tempat ini. Dan property agent gitu ya. Property agent yang menyewakan, dan ya sudah, kita lihat. Saya ada konten video juga ketika masuk, wah suasananya kayak gini. Ya udah, deal aja, karena memang pada saat itu memang dibandingkan tempat yang lain lebih miring juga sih, cenderung sedikit miring ya artinya, dengan tempat yang di jalan utama ini. Walaupun sekarang udah naik per 5 tahun naik 20%. Jadinya udah deal aja gitu. Nah, prosesnya
apa namanya, prosesnya merenovasi ini seperti apa, Pak? Proses renovasi ya pasti kita rencanakan dulu. Jadi kita data ruangnya. Nah ini profesi sebagai arsitek atau interior design pasti kita data, kita gambar lagi semua plannya, terus kebutuhan ruangnya kita apa, kita. Denahnya berubah ya, Pak ya? Nah untuk rumahnya utama hampir tidak berubah. Denahnya struktur bangunan utama sampai atap, seling, lantai, dinding, kusen hampir semua tidak berubah. Oke. Sama semua. Hanya fungsi ruang yang berubah. Oh. Yang tadinya menjadi kamar, yang kita gunakan ini harusnya kamar menjadi tempat makan. Oke. Tadinya jendelanya kecil, pintunya kecil jadi lebar. Akhirnya aja pinggir jadi kita buka sedikit lebih besar gitu. Nah itu ada dua juga, satu kamar yang kita masuk itu sebagai menjadi bar. Oke. Ya jadi memang alih fungsi lah, tepatnya seperti itu. Ada, berarti masih materialnya semua masih digunakan lagi ya, Pak? Hampir semua masih asli, dari saling, dinding, kusen. Saya pertahankan karena kita sewa, kemudian kita ingin mempertahankan rumah jengkinya. Jadi Berarti di finishing ulang aja, ya finishing ulang, terus dibersihkan, terus ya. kayak apa? Lantai, Ya. dinding itu ada ini nggak, Pak? Maksudnya kan kalau rumah tahun 50-an itu kan mungkin zaman dulu masih pakai kapur ya. Betul, ya. Itu gimana tuh treatmentnya? Ya, kebetulan memang tidak seperti rumah Belanda yang lebih lama ya. Dia nggak terlalu membutuhkan treatment seperti yang rumah heritage ya. Dia lebih tua lagi, tidak se ekstrim itu kebetulan. Dia masih oke sih, walaupun rusak masih kita bisa menggunakan plaster biasa. Ya. Oh beda ya, nggak Masih kayak yang- seperti di kota tua gitu. Ya, udah tua kan mungkin dia juga lebih lembab juga, lebih basah, dia banjir. Di sini mungkin lebih kering, jadi dindingnya nggak serusak, separah-parah yang kita bayangkan. Teman-teman, di belakang itu ada Resto Tando ini ya karena yang punya arsitek. Jadi otomatis memberikan ruang untuk berkegiatan buat teman-teman apa namanya apa sih istilahnya, Berkumpul, sharing, workshop. Seni ya? Sama seni juga ada pameran. penggiat seni ya. Ya. Jadi bisa dikatakan di belakang itu seperti yang sekarang kita lihat di foto video ini, ada masuk, kemudian ada tadi yang dikatakan kasir, Ya, kemudian minibar, ya, minibar. terus kemudian kalau belok ke kiri ini masuk ke Ruang makan yang ruangan AC. ber-AC, Ya. ya kan, bisa makan di situ dengan suasana yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya. Kemudian masuk lagi seperti di ruangan yang kita pakai ini untuk podcast. Terus kemudian yang uniknya setelah tadi dari kasir masuk ke belakang itu dia ada ruang terbuka. Ya. Jadi ada taman di tengah-tengah. Ya. Di bagian atasnya ini kantornya Pak Doni. Ya. Kemudian di sebelah kiri ini taman terbuka. Nah di sini ini sering untuk buat kegiatan. Dan saat ini mereka Pak Doni ini lagi bikin semacam teater nih. Ya, amphitheater mini lah. Ya amphitheater mini. Jadi orang-orang bisa duduk-duduk di situ. Betul. Ya kan, ada misalnya pembicara Ada live berdiri di musik, taman. Nah, ada live musiknya ya, juga. Pembukaan pameran. Ya, tapi memang lingkupnya nggak besar ya. Ya, mini ya, itu Mini. kecil ya, minim lah. Terus kemudian di belakangnya lagi, ini ruangan serbaguna. Jadi bisa apa istilahnya art space, ya, Pak? Ya, kita sebutnya art space ya. Sebutannya art space. Nah, ini unik nih. Di Semarang dan di Semarang terutama lah. Kalau di Jogja kayaknya banyak. Banyak, ya. Tapi kalau di Semarang kayaknya nggak ada. Resto yang ada art space-nya seperti ini tuh nggak ada. Ya. Ya kan. Jadi di sini tempat yang sekarang kita lihat fotonya ini, kita bisa berpameran di sini. Jadi kita bisa pamerkan seni rupa. Ya. Atau apapun juga lah. Sketsa. Bahkan pernah untuk bahan bangunan juga ya, Pak? Pernah. Bahan bangunan juga pernah. HDI gitu pernah kan. juga di sini, bahan bangunan. Ya, terus kemudian teman-teman HDI. Ya. By the way, HDI Himpunan Desainer Interior Indonesia. Ya. Kalau IAI Ikatan Arsitek Indonesia. Ya. Jadi teman-teman HDI Jawa Tengah juga
bisa dikatakan ini markas besarnya, markas besarnya teman-teman HDI Jawa Tengah. Nah, jadi di ruangan yang kita lihat sekarang ini, di foto ini, di video ini kita lihat ini sebagai art space gitu, ya kan, multifungsi, bisa macam-macam. Dan satu lagi nih, karena Pak Doni ini penggiat seni rupa, sketsa, ya kan, setiap hari Jumat Pak Doni punya kelas ya Pak, bisa diceritakan Pak? Ya. Selasa atau Jumat? Selasa dan Jumat. Oh, Selasa dan Jumat. Silakan Pak, mungkin bisa diceritakan nih Pak. Oh iya, teman-teman, saya memang di belakang ini ada ruangan yang terbatas. Saya bilang ruang terbatas karena sebenarnya jauh dari standar galeri. Namun kebutuhan teman-teman seni rupa, teman-teman seniman untuk beraktivitas itu minim sekali. Jadi ini kritik sih buat Pemkot, pemerintah kota yang kurang fasilitasi. Walaupun ada, tapi kita akan susah birokrasi dan ternyata biayanya cukup tinggi juga karena kita juga sering pameran. Kita kemarin pameran nasional juga, kalau hitung-hitung dengan yang punya pemerintah dengan yang swasta, kok jatuhnya tetap murah yang swasta gitu galerinya. Kemudian mungkin prosedurnya terlalu panjang bagi kami yang seniman, itu hal-hal yang birokrasi itu aduh, jadinya kita tuh mau berkesenian, mau pameran, tapi kalau udah dan dibebani dengan hal itu bukan tuh, profit oriented gitu ya. Gitu ya. Nah, makanya kita menyediakan ruang terbatas yang teman-teman bisa pameran di Tanah Space ini. Kayaknya sekarang pemerintah kita lebih profit oriented Pak daripada yang swasta. Ya, kalau ada yang setuju komentar, nggak setuju komentar, kita berpendapat aja. Cuman memang kelihatannya ada pergeseran ya, pergeseran. Oke Pak, lanjut masalah art space tadi Pak. Art space ini bisa untuk pameran, ada bidang yang dinding juga bisa untuk workshop. Jadi nanti ditembak proyektor buat slideshow. Sering juga untuk workshop. Terus pernah juga buat live musik dengan ruang kecil ini. Sebenarnya jadi unik, menarik karena dengan ruang terbatas orang tuh lebih intim gitu loh. Ternyata ada sebuah, dulu di brand perusahaan rokok, saya tidak akan sebut, 2019 kita menjadi Creative Hub. Creative Hub itu tempat pertemuan teman-teman kreatif buat seni rupa, visual art, fotografi, videografi, dan musik. Jadi kita akan setiap genre ini selalu mengadakan pameran dengan jeda waktu yang berbeda, seperti 3 minggu. Dan ada waktu mereka bersama-sama berkolaborasi mengadakan event. Keren, itu sebelum pandemi. Nah, itu mengedukasi saya juga. Saya dapat informasi dan ini sangat menarik gitu. Dan mungkin karena setelah itu pandemik, aktivitas itu saya tidak temukan lagi. Ya. Karena kan orang sudah dilarang. Ya, namun ya itu beberapa hal selalu ingin kita coba. Nah, kita mungkin lebih tepatnya menyediakan fasilitas saja sih. Kalau kita urusin organisasinya juga, yang sebagai event agak repot juga. Tapi kalau kecil-kecil masih bisa lah. Tapi kalau untuk mengumpulin tidak mudah juga. Oke, nah sebagai bagian dari art space, seperti di belakangnya Pak Doni ini, kita bisa melihat beberapa lukisan. Mungkin kalau di belakang Pak Doni, frame sekarang mungkin kepotong. Tapi foto-foto ini semua hasil karyanya Pak Doni. Oh iya. Jadi dan ini adalah cat air. Ya, cat air ya. Cat air. Ya. Pada waktu saya sudah lama nggak ketemu Pak Doni, kayaknya kita ketemu Pak Doni sebelum pandemi ya. Iya, iya. Begitu ketemu Pak Doni, ketemu Pak Doni lagi, waduh, saya jadi teringat zaman SMP Pak. Lukisan cat air. Iya. Itu hasil karyanya keren-keren, dan Pak Doni salah satu penggiat di Kota Semarang. Bisa diceritakan Pak, itu gimana? Apa sih Arsiskate? Oh, ada itu, ada atau apa sih? Jadi di Semarang itu ada komunitas Arsiskate, kemudian Semarang Skatewalk, terus ada Kolcai. Kebetulan saya ketua komunitas Kolcai Semarang. Jadi saya lebih fokus ke cat airnya. Saya bercerita dikit, di pandemik itu memang ketika aktivitas profesi kita hampir mati atau tidak ada, ternyata hobi kecil itu hadir. Jadi kita aktif kita butuh happy lah. Nah, di situ saya banyak mengajar, saya banyak melakukan aktivitas lukis dan kita posting di medsos. Dan puji Tuhan memang responnya sangat baik. Tidak hanya di secara nasional tapi secara internasional. Jadi saya menjadi sebuah brand ambassador merek Rockwell Anada. Mereka merespon dan
unboxing produknya itu internasional di Indonesia adalah di Artspace. Salah teman saya di SAF waktu itu ternyata di luar tuh sangat merespon aktivitas kita dan itu memang semakin memberi semangat saya untuk terus aktif di Cat Air. Dan akhirnya yang saya bilang tadi Pak Eri sampaikan, saya ada sekarang ada kelas lukis setiap hari Selasa dan Jumat ya? Selasa Jam berapa, Pak? Jam 4. Jam 4 sore sampai? Kurang lebih 2 jam. 1,5 sampai 2 jam ya. Oh, itu berbayar ya Pak ya? Berbayar ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang kepengen terpanggil kembali masa kecilnya seperti saya nih mulai terpanggil nih. Sketsa bapak bikin perspektif 2 titik 3 titik. Terus kemudian pakai cat air ini kalau tertarik saya cantumkan kontaknya Pak Doni di bawah. Terima kasih. Ya. Lanjut Pak, gimana Pak? Jadi mengenai cat air. Nah, Pak ngomong-ngomong cat air ya, beda ya Pak cat air sama minyak ya. Saya ingat saya dulu waktu saya SMP kan dari cat air itu saya enjoy gitu. Terus diajarkan cat minyak. Waduh bingung saya. Ketemu kanvas, ketemu ini. Ya sama sih mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Ketika kita kecil, kita akan menggunakan krayon. Dan saya memang waktu itu rajin ikut lomba gambar ya. Kebetulan saya bersyukur ya hampir setiap tahun itu mungkin 3 kali menang itu minimal. Saya hitung sih keren. Sampai kelas 1 SMP itu hampir saya hitung setiap tahun tuh pasti 3 kali juara gitu loh kalau lomba. Nah itu kan banyaknya di krayon. Terus SMP memang saya dapat pelajaran juga cat minyak. Malah nggak dapat pelajaran cat air Pak Eri. Masa? Saya nggak dapat pelajaran cat air. Saya juga lupa saya tuh belajar cat air kapan ya. Tapi kayaknya mulai aktif cat air itu setelah aktif di komunitas teman-teman sketsa. Sketsa itu kita mulai dari sketsa ke cat air. Dan mulai total cat air itu ketika saya ikut workshop ada mentor, terus ada workshop di Semarang dan saya 2017 mulai total ke cat air. Jadi sketsa itu mulai geser ke painting, ke cat air gitu. Sampai sekarang. Kalau sketsa itu berarti tanpa pewarnaan ya? Ya, mungkin boleh sih mungkin sketsa menggunakan pensil warna, sketsa menggunakan kuas cat air yang berwarna, itu boleh. Jadi sketsa lebih ke draft atau ke proses sebelum menjadi bentuk jadi itu kita sebut sketsa. Jadi lebih keringan lah gitu. Nah, namun sekarang berkembang sih sketsa, kemudian kita warna gitu. Tapi tetap beda ya, sketsa sama painting tetap beda ya Pak? Beda Pak, ya. Painting, nah di painting itu ada cat air, cat akrilik, cat minyak. Ya, ada berbagai genre berbeda. Nah, itu tadi mengenai Artspace, kemudian mengenai ada kelas juga untuk painting cat air. Saya dengar muridnya ada orang bule juga ya Pak? Ada, kebetulan ada. Ada ya? Kok bisa mereka menemukan Bapak? Itu gimana ceritanya? Terus ada tadi Rockwell dari Kanada, kok bisa nemuin Bapak itu gimana ceritanya itu? Ya, mungkin yang pertama yang murid waktu pandemik malah itu ada beberapa, yaitu konsumen saya yang punya beer garden itu orang Belgia, orang tuanya lagi main ke Indonesia. Mereka ternyata seniman pantomim dari Belgia. Mereka udah berusia. Mereka hobi melukis dan Mas Doni ini papa mama pengen melukis. Mas Doni kan sering ngajar workshop. Mas Doni ini dong ngasih workshop. Nah kita ngelukis bersama walaupun saya sedikit kendala di bahasa sih. Saya jadi di bahasa Inggris saya tidak baik. Ya udah karena lebih memberi contoh dan share, akhirnya semua itu berjalan. Jadi tidak hanya si A aja, tapi si B juga kebetulan ngajak teman, Mas Doni temanku nih dari luar ingin dari bule. Terus yang menarik sekali yang kelas ini malah dari Korea. Ada 4 orang, 5 orang itu mereka datang sini Pak? Kelas yang di hari Selasa. Mereka ternyata dari Ketuk Tular sih, dari teman-teman sekolah internasional. Dan mungkin di sekolahnya tidak ada pelajaran itu sehingga orang tua atau anak yang suka ke situ tidak ada tempat untuk belajar. Kan ada orang yang bilang Pak, kalau musik itu menyatukan dunia, ya kan bahasa apapun, tapi main jamming bareng jadi gitu kan. Nah berarti seni bisa, seni visual ya? bisa sekali. Karena saya pernah ikut urban skate ya di
simposium di Singapura itu kita skate seluruh dunia, kita kumpul berbagai macam negara, kita enjoy, kita skate bareng. Semarang pun pernah, Semarang Skatewalk pernah tahun 2015 menjadi panitia sebagai penyelenggara Semarang International Skatewalk. Jadi kita ada beberapa negara datang, ya kita berkumpul hanya gara-gara seni. Ya, mengasihkan sekali. Wah, keren. Jadi teman-teman kalau apalagi yang domisili di Semarang bisa datang nyobain iga bakarnya. Tapi selain iga bakar yang menarik juga tadi ada kelas. Saya banyak kok kelas sketsa online. Kelas apa namanya painting, cat air ya, bukan cat minyak ya. Cat air, spesialisasi dan sketsa. Dan ternyata cat air itu harganya nggak murah. Ternyata harganya nggak murah. Satu kuas itu harganya bisa berapa ratus ribu bahkan jutaan. Betul, masuk tubuh-tubuhnya yang ratusan ribu. Nanti Pak Eri bisa cek nih kita ada. Oh ya, satu lagi sebenarnya kita ada namanya Tan Art Shop. Gara-gara kita sering konten, akhirnya supplier titip produk ke kita konsignasi di sebelah. Ya, ini produknya kayak gini nih, bisa dilihat nih. Jadi macam-macam produknya, dan memang ya kalau memang kita bicara sudah profesional beda ya. Jadi kalau memang cat air hanya untuk musik, mungkin waktu kita SD, SMP kita belajar, ya mungkin ya hanya sekedar warna. Tapi ternyata kalau memang ditekuni dan profesional itu beda. Demikian pula sama kalau kembali ke pembicaraan awal mengenai desain interior, kontraktor interior, ya kan, profesi apapun, arsitek, ya kan, sama. Kalau ketemunya profesional beda, ya tentu alat-alat yang dipakai beda, skillnya beda, hasilnya beda, dan harganya juga beda, kan gitu. Ya memang gitu. Seperti itu ya. Jadi ya kembali lagi kita mau cari yang bagaimana, gitu. Cuman banyak sekarang marak ke pembicaraan awal tadi Pak, banyak marak sekarang orang ngaku-ngaku jadi interior. Bahkan di podcast kita sebelumnya kita bahas fenomena arsitek 5.000 per meter persegi. Ya kan nggak tahu kalau di interior apakah juga 5.000 per meter persegi. Rasanya mirip-mirip lah, mirip-mirip gitu kan. Terus kemudian mereka bikin macam-macam juga, ya banyak yang sekarang ini kayak jadi-jadian lah pokoknya. Bisa nggak bisa, tapi ya sebetulnya nggak ada keahliannya. Nah itu yang kita mesti waspada gitu. Pak Doni, terus karena podcast ini saya buat supaya bisa menginspirasi masyarakat, teman-teman, dan supaya terhindar dari masalah-masalah yang sekarang malah terjadi. Pak Doni punya pesan apa Pak buat teman-teman yang nonton, masyarakat yang mungkin mengenai arsitektur dan interior dulu Pak ya, bangunan ya segala macam itu gimana Pak? Ya tipsnya yang pasti kita memang harus kenal dulu sih dari apa perencananya arsitek atau interior desainnya. Memang sekarang banyak sih marak juga yang mereka dari medsos, media sosial. Tapi kalau si perencana itu sudah baik dan memang rata-rata medsosnya baik, yang perencanaannya baik itu terlihat ya. Jadi memang kita harus jeli dan ya kita harus cari tahu terus sistem kerjanya bagaimana, kemudian kita yang pasti harus ada komunikasi lah, tipsnya itu. Ya nanti prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, harus mesti ada komunikasi sebelum deal atau tindak lebih lanjut lagi untuk menggunakan jasa. Ya termasuk tadi monitoring berkala, pembobotan pekerjaan. Oke. Terus kemudian kalau untuk mengenai ini Pak, dari pengalaman Bapak, kan Bapak menjalankan resto, punya resto. Nah dari Bapak punya resto, menjalankan resto ini, mungkin bisa Bapak share sedikit mengenai desain tuh gimana sih kalau resto, ya kan? Mungkin kalau sampai bisnis ke dalam restonya masing-masing lah ya. Masing-masing. Kita sekarang bicara di konteks desain, desain dan supaya, karena kan sekarang kayaknya resto ini
hampir setiap minggu ada yang baru, ya. Tapi hampir setiap minggu juga ada yang tutup. Ya. Bahkan sekarang di media sosial pun banyak yang secara terbuka mengatakan saya tutup. Oh ya. Ya kan, saya rugi. Ya. Ya kan, Bang. Yang beruntung ada sih yang didatengin sama siapa grupnya itulah. Ya. Ada terus kemudian istilahnya ditawar gitu kan, atau diakuisisi itu mungkin beruntung. Iya. Tapi kan banyak yang nggak beruntung. Nah, dari pengalaman Bapak mulai menjalankan resto ini kan, kalau kita bicara desainnya. Iga bakar kan nggak cuma Bapak yang jual. Iya, betul. Kan masih banyak. Tapi dari pengalaman Bapak dari 2007 ya, sampai sekarang 18 tahun menjalankan bisnis resto, kebetulan Bapak juga arsitek, mungkin bisa di-share, Pak. Ya, kalau untuk desain ya, untuk desain memang banyak berubah sih. Di tempat yang baru pasti kita akan membuat desain baru. Artinya di tempat itu kita akan lagi-lagi sebagai arsitek, sebagai interior, kita akan melihat kondisi lingkungan, kondisi existingnya, bangunannya seperti apa. Atau kalau memang tanah baru ya kosong, tapi memang kita belum pernah menggunakan yang masih kosong. Oh, maaf, yang di belakang itu yang art space sama kantor itu kosong. Artinya cenderung bangunan itu sudah ada, jadi kita lebih banyak merenov. Kalau desain ya pasti kita juga harus ngikutin tren juga. Jadi di sini sebenarnya ada Skandinavianya juga di interior, ada industrialnya juga, ada beberapa yang belakang itu memang kita ngikutin tren cenderung industrial, menggunakan baja, terus semen expose, terus lighting yang kuncinya menurut saya. Jadi menurut saya desain apapun itu pasti punya peminat, style apapun itu bagus, tapi gimana cara mengemasnya agar itu menjadi lebih bagus. Jadi kita harus dukung dengan sentuhan seni, sentuhan lighting, penataan, fungsi ruang. Jadi kita maksimalkan itu sehingga tidak harus menggunakan desain A atau B gitu, tidak harus menurut saya. Ya. Cuman kan ini Pak ya, ini saya bertanya sih. Jadi seperti tadi kita bahas, setiap minggu ada resto baru yang buka, dan ada juga resto baru yang tutup. Jadi maksudnya nggak bertahan. Demikian pula resto yang lama legendaris juga tutup, juga nggak sedikit. Tapi juga banyak yang bertahan. Padahal nggak pakai desain, nggak pakai arsitektur lah, ya kan. Nah, selama pengalaman Bapak menjalankan resto ini, salah satu tipsnya apa sih Pak yang membuat kok Tanduk ini bertahan? Ya kan. Padahal kan yang lebih bagus, yang lebih keren itu banyak, ya kan. Ya mungkin karena konsistensinya itu, karena semua usaha, semua aktivitas kita harus konsisten. Tanduk itu memang identik dengan IGA dan dari dulu sampai sekarang kita pertahankan IGA-nya. Jadi kita menu-menu makanan lain mungkin ada untuk varian, tapi IGA tetap kita pertahankan. Walaupun sekarang kompetitor banyak dengan harga yang lebih miring, dengan fasilitas, dengan tempat yang berbeda, tapi kita punya konsep juga IGA Tanduk dengan konsep yang kita lakukan. Kita mungkin tidak harus crowd, tapi kita butuh kenyamanan di tempat ini. Kita bisa bekerja, kita bisa santai, terus ada aktivitas seni. Ya, mungkin tidak yang seperti yang lain, mungkin harus ramai, padat, dan mungkin itu akan lebih sepi juga karena pelayanan dan servisnya harus lebih baik gitu. Jadi bukan berarti yang ini tidak baik, arti lebih apa ya, dengan yang crowd macet itu kan padat orang itu kan kita harus semua terorganisir ya. Jadi bisa dikatakan zaman sekarang itu resto itu bukan hanya jual makanan ya Pak ya? Iya. Jual tempat, jual konsepnya suasana, apa sih gitu kan? Iya. Betul. Karena banyak juga yang kita kan sekarang apalagi dengan media sosial kan pinter banget Pak untuk mendatangkan keramaian itu kan pinter banget. Tapi setelah kita datang, loh kok begini ya? Kok makanannya begini ya? Gitu kan. Keren sih tempatnya sih. Tapi kok begini ya? Ya udahlah, cukup sekali aja deh, coba ya. Besok-besok nggak lagi deh. Ya kan. Nah, kalau buat teman-teman yang sering atau konsumennya Tanduk yang sering datang ke sini itu rata-rata apa Pak yang mereka katakan? Pernah nanya nggak? Ya memang beberapa teman yang sudah pernah beberapa kali kembali, mereka memang yang dicari memang IGA karena memang kita spesial di IGA ya. Terus kemudian memang mereka punya cerita, karakternya Tanduk itu manis misalkan, dia menyampaikan sesuatu taste tertentu yang
menjadi ciri khas di makanan kita gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Ya, ini mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang Konsistensi sih, konsistensi itu konsistensi penting, ya. Jadi kualitas makanannya dipertahankan, Ya. pelayanannya juga, terus juga konsep Ya, juga penting, konsep itu. ya kan? Oke. Oke Pak, Oke. mungkin itu aja Pak Doni. Ya, Terima kasih banyak. Jadi kalau sama. buat teman-teman yang kepengen datang nyoba ini iga bakarnya, mesti dicoba. Datang ke sini, nanti alamatnya saya share. Ya, terima kasih. Kemudian kepengen painting, sketsa, juga saya akan share alamat dan kontaknya. Nanti bisa langsung dikontak. IG-nya juga ini, IG-nya di sini. Oke. Instagramnya Pak Doni. Jadi dengan podcast ini semoga teman-teman semua yang nonton, terutama yang lagi berencana renovasi rumah, bangun rumah, ya kan, juga bisa kontak Pak Doni, Oke. ya kan, karena beliau memang bergerak di bidang itu, Ya. gitu kan. Dan tadi track recordnya udah jelas ya, Ya. dari pengalaman dan lain-lain. Ya. Oke Pak Doni, terima kasih banyak. Baik. Ya. Sampai ketemu lagi Oke. di berikutnya. Saya mungkin bikin konten lagi untuk kelas sketsa. Asik. Saya kepengen nyobain. Oke, Asik. terima kasih semuanya. Asik. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya.